Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar tentang word order items. Jadi ada susunan kata yang rancau dalam soal tuple, dan itu yang harus kita pelajari sekarang. Jadi mana yang harusnya di depan dan mana yang harusnya di belakang. Oke. All of the answer choices for structure items involving word order contain more or less the same words, but they are arranged in 4 different orders. The word order is scramble. Nah, jadi word order ini diacak in 3 choices, di 3 pilihan. One is correct. Most item consists of 3 or 4 words. Oke. Jadi itemnya itu terdiri dari 3 atau 4 kata. Kalau 2 kata itu sangat mudah untuk ditebak, tetapi kalau 3 atau 4 itu yang bikin kita butuh analisis yang lebih mendalam. Contohnya misal yang di sini A B C D ini ada X Y Z, Y X Z, kemudian Z Y X, X Z Z Y. Nah, kalau dilihat dari susunannya adalah yang A yang sesuai. Nah, seperti inilah nanti susunan word order dalam tuple structure. Kemudian word order problems are easy to identify because the answer choices are exactly or almost exactly the same length. So the answer choices form a rectangle. A, B, C, D ini so far away from. Jadi so far away from, kemudian away so far from so far away from so far. Nah, di antara ketiga dari D, C, B ini adalah yang rancau. Seharusnya adalah so far away from. Yang biasa kita dengar adalah so far away. So far away from. Oke. Kita lihat penjelasannya. Many different types of structures are used in word order problems. One of the most common is a phrase with a superlative adjective or adverb. Jadi banyak sekali tipe dari struktur yang digunakan dalam masalah word order ini. Jadi yang paling umum itu adalah frase dengan superlatif adjektif dan adverb. Kemudian word order items are the only structure items in which the destructors can be ungrammatical. Jadi hanya word order ini yang item strukturnya itu yang dimana perusak yang jadi destructor itu can be ungrammatical, bisa tidak berbentuk grammar. Kemudian in other structure problems, the structures are always correct in some context. Nah, di beberapa masalah struktur, jadi destructor ini benar di beberapa konteks. Jadi tidak selamanya itu dia salah, tergantung dari konteksnya. Namun, however, at least 2 of the choices may be grammatical. Paling tidak itu ada 2 pilihan yang berbentuk yang sesuai dengan grammarnya. Kemudian the correct choice depends on the context of the sentence. Nah, ini yang tadi disebut itu adalah sebagian masalah tentang word order itu di struktur, bagian masalah struktur itu ada yang benar di beberapa konteks, itu tergantung dari depends on the context of the sentence. Jadi tergantung dari konteks sentence-nya. Kemudian it sometimes is easy to eliminate the structures in word order items by making sure they fit the rest of the sentence. Jadi mudah untuk dieliminasi yang menjadi pengaco itu dengan harus yakin menganalisis bahwa itu fit atau cocok di akhir kalimat. If you are not sure which remaining answer is correct. Nah, jadi jika kita tidak yakin tentang jawaban yang tersisa itu adalah yang benar, use your ear, gunakan telinga, say the sentence to yourself silently. Jadi bisa diucapkan
word order itu mana yang lebih enak kedengarannya. Tapi ini adalah sebuah saran jika memang teman-teman tidak tahu model urutan dari word ordernya. Harus dibaca silently. Jika itu menurut teman bagus kedengarannya, ya silahkan dipilih. Tapi dengan catatan teman-teman tidak tahu sama sekali bentuk dari gramatikalnya. Sometimes in word order problems, the answer that looks best doesn't always sound best. Don't, however, go just by the sound of the answer choices. You must consider them as part of the whole sentence. Oke. Jadi itu ya. Sebagian di soal structure itu adalah tentang word order. Kemudian ada yang sesuai dengan gramatikal, ada juga yang tidak sesuai dengan gramatikal, tapi itu benar. Dan dengan catatan itu tergantung dari konteks dari kalimat tersebut. Oke, sekarang yang kita akan pahami adalah tentang inversion. A special type of word order problem involves inversion. Nah, jadi inversi ini adalah pembalikan kata kerja dan subjek. Kata kerja duluan, kemudian subjek. Setelah kata kerja itu adalah inversi. Kemudian langsung saja yang pertama itu, when the negative words list below are placed at the beginning of a clause for emphasis. Nah, jadi ketika ada kata-kata yang bermakna negatif seperti not only ini di awal kalimat, at the beginning of clause, ini digunakan untuk menekankan bahwa dalam kalimat itu menunjukkan bahwa dia negatif. Oke. Ada not only, kemudian not until, not once, at no time, kemudian by no means, nowhere, never, seldom, rarely, scarcely, no sooner. Nah, ini kalau berada di awal kalimat, kalau yang ini berada di awal kalimat, ini diinversi. Oke, ini digunakan untuk menekankan di dalam kalimat dan ini maknanya negatif. Contohnya, not once was be on time. Nah, ini. Not once was be on time. Kemudian, seldom have I heard such beautiful music. Nah, seldom kemudian have itu berada di depan, yaitu adalah I. Kalau kalimat aslinya itu adalah I have heard such beautiful music. Tapi karena dia diinversi dengan datangnya si seldom ini, maka kata kerja bantu have ini berada di depan dan kata kerja intinya itu tetap di setelah I atau setelah subjeknya gitu teman-teman ya. Kemudian yang kedua, not only did the company lose profits, but it also had to lay off workers. Nah, not only did the company lose profits. Nah, ini ada kata not only di sini. Did ini menunjukkan bahwa dia past tense. Oke, the company did. Nah, ini adalah kata kerjanya. The company did the company lose profits. Kalau kata kerja aslinya apa? Kalau kata kerja aslinya apa? The company lose profits gitu teman-teman ya. Kalau berada di depan kalimat seperti yang ini, kata-kata yang menunjukkan bahwa ini negatif itu wajib diinversi. Kemudian yang kedua, when the following expression beginning with only occur at the beginning of a sentence with these expressions, the subject and verb in that clause are inverted. Nah, kalau ada ekspresi atau yang bentuk kata yang diawali dengan only di awal kalimat itu di inversi. Contohnya only in, on, at, by dan sebagainya. Only once itu seperti yang di atas tadi itu. Kemudian ada only recently. Contohnya coba kita lihat. Only in an emergency should you use this exit.
Oke. Jadi kalau kalimat aslinya itu adalah you should use this exit. Sama kasusnya dengan yang kedua dan yang ketiga juga. Oke, gitu teman-teman ya. Semoga teman-teman paham tentang inversi dalam soal bahasa Inggris atau soal TOEFL. Kemudian yang ketiga, when the following expression beginning with only occur at the beginning of a sentence. Nah, kalau yang tadi ini di only ketemu dengan expression atau apa ya, bukan kalimat, itu diinversi. Kemudian kalau yang ini, the following expression beginning with only occur at the beginning of a sentence. With this expression, the subject and verb of the second clause are inverted. Nah, kalau ada yang only if, only because, only until, only when, sama only after ini bukan yang kalimat misal di sini adalah kalimat pertama, di sini kalimat pertama, kemudian di sini kalimat kedua. Jadi yang diinversi itu adalah kalimat kedua, bukan kalimat pertama. Dengan catatan kalau ada only ketemu sama konektor adverb atau konektor kata keterangan itu adverb clause, itu kata atau kalimat yang kedua harus diinversi. Oke. Coba kita lihat contohnya. Only if you have a serious problem should you call Mr. Franklin at home. Kalau kalimat aslinya adalah, misal kita hapus only ini, if you have a serious problem, you should call Mr. Franklin at home. Tetapi dengan datangnya only ini, untuk menekankan kalimat ini, itu diinversi adalah yang kedua. Kalau yang contoh yang kedua ini, only when you are satisfied. Nah, sama kasusnya dengan yang pertama ini. Only when you are satisfied, ini kalimat nggak ada masalah yang di sini, nggak diinversi, tapi yang diinversi itu adalah is the sale considered final. Oke. Karena datangnya only ini, maka kalimat yang kedua harus diinversi. Itu teman-teman ya, tentang word ordernya. Kemudian yang ketiga ini, yang keempat, when clauses beginning with the word so plus adjective or participle occur at the beginning of a sentence. Jadi ketika so ketemu sama adjektif atau participle. Oke. Kemudian coba kita lihat yang contohnya yang so plus adjective. So rare is this coin that it belongs in a museum. Nah, kata-kata so ketemu adjektif, ingat ya teman-teman ya, kalau ada so di awal kalimat ketemu dengan adjektif atau participle itu diinversi. Kalau kalimat aslinya adalah this is coin that it belong in a museum. Oke. Tapi karena dia kalimat aslinya itu nggak bakalan nyambung menggunakan this is coin that it belongs in a museum. Seharusnya it-nya itu dihapuskan kalau dia model kalimatnya seperti itu. This coin that belongs in a museum, karena it ini sudah digantikan dengan that. Oke. Kemudian so confusing was the map that we had to ask a police officer for directions. Nah, so confusing. Nah, di sini ada participle yang berbentuk ing yang menandakan bahwa itu adalah inversi dengan ketemu dengan so, yaitu participle ketemu dengan so atau so ketemu dengan participle di awal kalimat, maka kalimat pertamanya itu diinversi. Kalau yang di sini ketemu sama yang ini only if, only because, until, when, after ini, maka kalimat keduanya itu yang diinversi. Kemudian yang terakhir, when clauses beginning with expression of place or order occur at the start of sentence. Jadi kalau ada expression of place
di awal kalimat. In this cases, dalam kasus ini the subject and main verb are inverted since auxiliary verb are not used as they would be in most question. Oke. Intinya adalah kalau dia berada di awal kalimat ini diinversi dan since auxiliary verbs are not used. Kalau auxiliary verb is not used as they would be in most question. Jadi auxiliary verb ini tidak bukan sebagai pertanyaan di sini, tapi tetap dia sebagai kalimat, bukan kalimat tanya, tetap dia kalimat yang kayak seperti biasa. Ini hanya digunakan untuk menekankan saja. Itu gunanya tadi inversi kalau yang ini. In front of the museum is a state. Nah, jadi subjeknya itu bukan in front of. Kenapa? Karena ini adalah preposisi. Preposisi ini tidak bisa menjadi subjek, tetapi karena dia masuk di bagian untuk tempat, in front of the museum is a state, ini diinversi. Oke, kemudian yang kedua, off the coast of California lie the Channel Islands. Oke, kalau dilihat ada off the coast ini adalah termasuk sebagai preposisi, dan dari off the coast of California ini tidak bisa menjadi subjek. Subjeknya itu adalah the Channel Island lie. Oke. Kemudian yang ini, first came a police car, then came an ambulance. Jadi kok di sini ada came, kemudian di sana came juga. Nah, ini menunjukkan bahwa mana dia sebagai adjektifnya. Adjektifnya itu adalah kalau bisa dibilang ini adalah sebagai kata keterangannya, yang ini first ini sebagai kata keterangannya, first came a police car, then came an ambulance. Jadi harus setara dia, misalnya di sini kata kerja pertama, berarti di sini juga kata kerja yang pertama. Kemudian subjeknya itu mana? A police car, kemudian an ambulance, ini adalah subjeknya. Misalnya kalau a police car came, kemudian an ambulance came, sama kasusnya kalau dia tidak diinversi. Jadi teman-teman, semoga teman-teman paham tentang word order, terutama untuk yang inversi. Ya, kalau yang pertama ini sudah jelas. Di buku manapun teman-teman akan belajar pasti tetap akan diinversi kalau ada ketemu dengan negative words. Not only, not until, seldom. Jadi seldom ini kenapa dikatakan negatif? Karena bisa yang negatif itu adalah yang tidak 100%. Kemudian yang never juga ini, apalagi kalau yang never ini sama sekali tidak pernah, kalau ini kan jarang. Kemudian rarely juga jarang. Kemudian not once, not until, ini itu maknanya negatif. Sama kasusnya yang kedua juga, kalau ada only berada di awal kalimat kemudian ketemu sama preposisi, itu diinversi. Atau lebih jelasnya itu adalah kalau ada only di awal kalimat, itu diinversi. Kemudian yang ketiga adalah ini only ketemu sama konektor adverb. Kalau dia ketemu sama konektor adverb seperti ini, berarti kalimat pertama ini tetap, kalimat kedua yang diinversi. Ini yang diinversi. Yang kedua. Contohnya itu ya seperti ini, yang pertama sama yang kedua. Kemudian selanjutnya adalah when clauses beginning with the word so. Nah, jadi kalau kalimat diawali dengan so plus adjektif atau participle, itu diinversi. Contohnya yang pertama itulah so rare is this coin that it belongs in museum. Kemudian so confusing was the map that we had to ask a police officer for the directions. Itu. Kalau yang terakhir ini when clause beginning with expression of place. Jadi kalau ketemu sama expression of place yang menunjukkan bahwa itu tempat, maka itu wajib diinversi. Itu teman-teman ya. Coba kita lihat contohnya yang ini. Andromeda is a galaxy containing millions of individual stars. Nah,
Subjeknya adalah Andromeda, is adalah verb. Kemudian ingat ya, kalau menganalisis soal itu cari misalnya soal yang seperti ini, yang structure bukan written expression itu. Andromeda is galaxy. Kalau memang tidak ada yang kosong di sini, cepat-cepat cari subjek dan kata kerja yang lain. Kalau sudah ada subjek sama kata kerja berarti oke. Gitu. Kemudian but it is. Nah, ini seperti ini ada kata it di sini menunjukkan sebagai subjek, dan is adalah verb. Nah, yang hilang itu apa? Nah, inilah yang dimaksud dengan word order, kesesuaiannya itu. Coba kita lihat yang jawabannya itu yang A. Only choice A involves the correct word order for this sentence. Hanya yang A saja yang menurut word ordernya itu yang paling tepat. B dan D are incorrect word orders in any sentence. Coba lihat away, so far, from. Nah, ini tidak enak kedengarannya juga. Kemudian yang D, away from, so far. Apalagi ini. Kemudian C could be correct in certain sentence, but it's not correct in the context of the sentence. Nah, ini bisa jadi dia benar, yang ini from, so far away, dari kejauhan. Ini kan but it is so far away from. Kalau ini artinya tapi itu sangat jauh dari Earth. Seandainya tidak ada Earth di sini, but it is from so far away, itu bisa jadi. Tapi karena ada noun di sini yang dia jauh dari bumi ini, maka yang paling tepat itu adalah yang A. Kemudian yang kedua, not only. Nah, ini ada kata not only shade and beauty, but they also reduce carbon dioxide. Only choice A correctly uses question word order after not only. Nah, cuma yang A2 yang secara aturannya itu, secara gramatikalnya itu menurut word order setelah not only itu yang benar. Itu karena ada do, trace, provide. Oke. Choice B and C do not use auxiliary verb, which is required after not only. Choice D does not follow the correct word or the auxiliary plus adjective plus main verb. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, kok dia bisa ada do di sini? Oke. Kenapa dia ada do? Karena ada provide. Kalau dibuat, jadi intinya impersi itu adalah dibuat seperti pertanyaan. Misalnya, trees provide shade. Berarti kalau dibuat pertanyaan jadi do trees provide shade gitu. Kalau misalnya menggunakan to be, misalnya di sini ada are providing misalnya, tinggal diubah aja are ditaruh di depan verbnya di sini. Itu teman-teman ya. Semoga teman-teman paham dengan penjelasan ini. Dan ini ada beberapa, ada 20 latihan yang teman-teman bisa kerjakan. Ini nomor 1 sampai nomor 3. Dan nomor 4 sampai 6, 7 sampai 8. Tinggal di pause aja nanti teman-teman biar bisa mengerjakannya. Kemudian nomor 9 sampai 11. Ada 12 sampai 14. 15 sampai 17. Kemudian ada 18 sampai 20. Ya teman-teman, semoga teman-teman paham tentang word order yang inversi. Dan nanti juga saya akan sertakan jawabannya di sini. Dan teman-teman bisa komen di kolom komentar, kemudian tinggal komen atau apa yang belum dipahami dan apa yang harus saya jelaskan nanti biar teman-teman bisa paham. Oke, see you.